Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta hadirin yang kami hormati, selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan dan panggilan kami untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Juni 2025, suatu penghargaan yang sebesar-besarnya dari kami atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, baik secara fisik maupun secara elektronik. Bagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, rapat akan berpedoman pada tata tertib yang telah dibacakan sebelumnya. Sebelum rapat dibuka, perkenanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang telah Perseroan lakukan sebagai berikut. Yaitu memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada OJK melalui surat Perseroan nomor 001-BSP-RPT-5-2025 tertanggal 9 Mei 2025. Kemudian juga pengumuman rapat pada tanggal 19 Mei 2025 melalui situs isi KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan di www.bakrisumatra.com. Kemudian kami juga melakukan pemanggilan rapat pada tanggal 3 Juni 2025 melalui situs isi KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan di www.bakrisumatra.com. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka rapat pada hari ini. Para hadirin yang terhormat, guna memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK 15 2020, perkenankanlah saya sebagai pimpinan rapat untuk menyampaikan paparan kondisi umum Perseroan kepada para pemegang saham. Perseroan adalah perusahaan agrobisnis yang bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit dan karet, serta industri pengolahan oleokimia. Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun sebagai pemain utama dalam sektor perkebunan, Perseroan terus tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan yang semakin dinamis. Pada tahun 2024, margin laba bruto Perseroan tercatat sebesar 25,97%, meningkat dibandingkan 19,83% pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Dalam segmen usaha sawit, volume produksi kebun inti Perseroan mengalami penurunan sebesar 5% pada tahun 2024 sebagai konsekuensi dari proses peremajaan tanaman atau replanting. Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan kinerja sumber daya yang dimiliki untuk memastikan profitabilitas yang berkesinambungan dalam upaya menjaga keberlanjutan usaha. Optimalisasi efisiensi dalam berbagai aspek dilakukan melalui perbaikan struktur keuangan serta penerapan program digitalisasi yang terintegrasi, sejalan dengan upaya peningkatan produktivitas dan profitabilitas yang telah dilakukan melalui program peremajaan tanaman, konversi lahan, dan peningkatan kualitas fasilitas produksi di seluruh unit usaha. Namun terlepas dari semua tantangan yang dihadapi pada tahun 2024, Perseroan telah berhasil mempertahankan kegiatan usaha yang berkelanjutan dan dinamis, sambil terus berikhtiar untuk menurunkan beban keuangan Perseroan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sesuai dengan pemanggilan rapat Perseroan di atas, maka acara rapat pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Kedua, persetujuan dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Ketiga, penunjukan dan penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025. Dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditentukan, direksi tidak menerima usulan tambahan mata acara dari pemegang saham, maka sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan, tidak ada mata acara lain yang akan dibahas dalam rapat selain yang telah saya sebutkan tadi. Adapun mengenai tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebagaimana
dimuat dalam tata tertib rapat. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15 2020, rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, sebelum kita memulai acara rapat, izinkanlah kami untuk menanyakan kepada notaris, Bapak Raden Mas Dendi Subangil SH MKN, mengenai jumlah pemegang saham perseroan atau kuasanya yang hadir dalam rapat, serta apakah jumlah pemegang saham perseroan atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat guna mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang saya terima dari PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dengan memperhatikan daftar pemegang saham perseroan per tanggal 2 Juni 2025, para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam rapat ini termasuk pada e-proxy KSEI adalah sejumlah 1.392.030.950 saham atau mewakili 55,68% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat. Dengan demikian, rapat ini sudah memenuhi quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 2020 dan pasal 13 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Dan karenanya rapat berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan mata acara rapat. Demikian kami sampaikan penjelasan singkat serta hasil perhitungan quorum yang kami lakukan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat untuk membuka rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, demikianlah sesuai dengan kesimpulan notaris bahwa rapat telah memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan yang terkait, sehingga rapat dapat dilaksanakan serta dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat. Dengan demikian, rapat kami nyatakan dibuka dengan resmi pada jam 10.35 waktu Indonesia Barat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai dengan mata acara pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Para pemegang saham, adapun penjelasan mengenai agenda rapat pertama akan disampaikan oleh Bapak Bayu Irianto selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Pak Bayu, saya persilakan. Terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan mengenai jalannya perseroan dan tata usaha keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, perseroan membukukan laba bruto sebesar 604,52 miliar rupiah untuk tahun 2024. 26,73% lebih tinggi daripada tahun 2023. Walaupun nilai penjualan neto tahun 2023 tercatat 3,21% lebih tinggi. Keberhasilan perseroan untuk melakukan efisiensi biaya pada tahun 2024 didukung oleh adanya program digitalisasi melalui penerapan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang terintegrasi di semua unit usaha. Pemanfaatan energi solar yang hemat dan ramah lingkungan, dekonsolidasi fasilitas produksi oleokimia untuk penguatan struktur keuangan serta perencanaan sumber daya manusia yang efektif.
Untuk tahun 2024, total penjualan dari segmen usaha sawit, oleokimia dan karet sebelum eliminasi transaksi dengan pihak berelasi menunjukkan perbedaan 127,08 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena penjualan dan beban pokok penjualan untuk segmen usaha oleokimia hanya dibukukan untuk periode 7 bulan sampai 31 Juli 2024. Sehubungan dengan adanya perubahan dalam pengendalian atas entitas anak PT Bakri Renewable Chemicals pada bulan Juli 2024. Laba neto 2024 sebesar 138,89 miliar rupiah mencakup keuntungan atas perubahan pengendalian atas entitas anak tersebut sebesar 626,53 miliar rupiah. Margin laba bruto perseroan untuk tahun 2024 tercatat sebesar 25,97%, meningkat dibandingkan 19,83% pada tahun 2023. Dalam segmen usaha sawit, volume produksi kebun inti perseroan mengalami penurunan sebesar 5% pada tahun 2024 sebagai konsekuensi dari proses peremajaan tanaman. Untuk segmen usaha karet, terdapat penurunan volume produksi sebesar 36,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terkait dengan usia tanaman yang sudah melampaui masa produktif serta konversi lahan tanaman karet menjadi lahan tanaman sawit yang memiliki periode usia tanaman belum menghasilkan yang lebih singkat. Segmen usaha oleokimia selama periode 7 bulan pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 17,88% dari total penjualan neto perseroan. Untuk tahun 2023, 1 tahun penuh, kontribusi segmen ini tercatat sebesar 25,43%. Sejalan dengan hal ini, pada tahun 2024 terdapat peningkatan kontribusi dalam segmen usaha sawit menjadi 72,91%, di mana pada tahun 2023 adalah 65,35%. Sedangkan kontribusi segmen usaha karet relatif stabil pada 9,20%, di tahun 2023 9,22%. Pada tahun 2024, harga komoditas produk sawit menunjukkan tren peningkatan dengan harga CPO per metrik ton tertinggi tercatat pada bulan Desember sebesar US dollar 1.380. Harga rata-rata per Desember 2024 adalah US dollar 1.310 yang lebih tinggi dibandingkan US dollar 936 per Desember 2023. Sedangkan harga rata-rata tahunan tahun 2024 sebesar US dollar 1074 jauh lebih tinggi dari harga rata-rata 2023 sebesar US dollar 957. Harga komoditas karet per metrik ton pada tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan, baik untuk TSR 20, harga Desember 2024 adalah US dollar 1,97, tahun 2023 US dollar 1,45. Harga rata-rata tahunan 2024 US dollar 1,74, di 2023 US dollar 1,38. Maupun juga untuk RSS 3, harga Desember 2024 US dollar 2,42, tahun 2023 US dollar 1,69. Harga rata-rata tahunan 2024 adalah US dollar 2,33, di tahun 2023 US dollar 1,58. Volume ekspor Indonesia di tahun 2024 mencapai sekitar 29,54 juta ton, yaitu 8,32% lebih rendah daripada 32,22 juta ton yang tercatat untuk tahun 2023. Penurunan terbesar terjadi pada ekspor ke Cina sebesar 2,38 juta ton dan ke India sebesar 1,14 juta ton. Antara lain terkait penurunan permintaan domestik di kedua negara tersebut. Nilai ekspor minyak sawit Indonesia untuk tahun 2024 tercatat sebesar 27,76 miliar dolar
atau turun 8,44% dibandingkan US dollar 30,32 miliar di tahun 2023. Atas pertimbangan mengenai kecenderungan penurunan permintaan atas karet alam di tingkat global, perkembangan industri karet yang relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir serta tingkat produktivitas dan profitabilitas lahan, perseroan telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menyikapi berbagai dampak terkait, antara lain melalui konversi lahan perkebunan karet yang sudah tidak produktif menjadi lahan sawit. Didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk berbasis bahan alami untuk perawatan diri, makanan dan bahan baku industri, pasar oleokimia global diproyeksikan tumbuh dari US dollar 29,43 miliar pada tahun 2024 menjadi US dollar 32,13 miliar pada tahun 2025. Yang mencerminkan tingkat compound annual growth rate atau CAGR sebesar 9,2%. Pasar oleokimia Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, ditunjang oleh ketersediaan sumber daya sawit yang melimpah. Dukungan pemerintah terhadap berbagai upaya berkelanjutan juga menjadi pendorong utama bagi ekspansi pasar. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham serta hadirin sekalian, pada tahun 2024 perseroan memiliki dan atau mengelola perkebunan sawit dan karet dengan total luas lahan tertanam 56.147 hektar, meningkat 2,57% dibandingkan 54.739 hektar pada tahun 2023. Peningkatan signifikan pada luas lahan tanaman belum menghasilkan merupakan bagian dari proses peremajaan tanaman. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, berikutnya ingin kami laporkan kinerja usaha segmen kelapa sawit, karet dan oleokimia yang merupakan industri hulu dan hilir dari perseroan. Berdasarkan pergerakan harga CIF Rotterdam, harga rata-rata CPO pada Desember 2024 mencapai US dollar 1.310 per metrik ton. Ini lebih tinggi dari harga rata-rata tahunan CPO untuk tahun 2024 sebesar US dollar 1.074 per metrik ton. Harga rata-rata CPO tahun 2024 ini lebih tinggi 12,23% dari harga rata-rata tahun 2023 sebesar US dollar 957 per metrik ton, walaupun masih 19,67% lebih rendah daripada US dollar 1.337 per metrik ton di tahun 2022. Tren harga produk oleokimia secara umum dapat dilihat paralel dengan tren harga PKO. Berdasarkan pergerakan harga CIF Rotterdam, harga PKO pada Desember 2024 mencapai US dollar 1.993 per metrik ton, lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata PKO per metrik ton tahun 2024, US dollar 1.376. Terdapat peningkatan signifikan sebesar 41,27% dibandingkan harga rata-rata tahun 2023, yaitu US dollar 974. Walaupun belum dapat melampaui harga rata-rata tahun 2022, yaitu US dollar 1.568, yang merupakan harga rata-rata tahunan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data SGX, harga jual rata-rata RSS 3 dan TSR 20 pada Desember 2024 adalah US dollar 2,42 per kilogram dan US dollar 1,97 per kilogram, dengan harga rata-rata di tahun 2024 sebesar US dollar 2,33 per kilogram untuk RSS 3 dan US dollar 1,74 per kilogram untuk TSR 20. Ini meningkat secara signifikan 47,47% dari harga rata-rata 2023 sebesar US dollar 1,58 per kilogram untuk RSS 3 dan sebesar 26,09% dari US dollar 1,38 per kilogram untuk TSR 20.
Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai jalannya perseroan di tahun 2024, perkenankanlah kami menyampaikan terlebih dahulu laporan tentang kinerja keuangan perseroan dan anak perseroan sebagai berikut. Penjualan perseroan berasal dari penjualan sawit dan produk turunannya, yaitu 72,30%, penjualan oleokimia 18,29%, dan penjualan karet 9,41%. Pada tahun 2024, perseroan mencatat penjualan neto sebesar 2,327 miliar rupiah, menurun 3,21% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 2.405,15 miliar rupiah. Kontribusi penurunan capaian penjualan pada tahun 2024 berasal dari penjualan oleokimia yang turun 211,96 miliar rupiah atau 33,24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 637,64 miliar rupiah menjadi 425,68 miliar rupiah pada tahun 2024. Serta penjualan karet yang turun 5,06% menjadi 219,05 miliar rupiah dari 230,74 miliar rupiah pada tahun 2023. Namun demikian, terjadi peningkatan penjualan kelapa sawit dan produk turunannya pada tahun 2024 sebesar 146,36 miliar rupiah atau setara 9,52% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, kontribusi penjualan terbesar yang melebihi dari 10% dari total penjualan mencakup penjualan kepada PT Musimas sebesar 594,56 miliar rupiah, sekitar 25,54%, dan penjualan kepada Multimas Nabati Asahan sebesar 285,86 miliar rupiah atau 12,28%. Pada tahun 2024, perseroan mencatat laba bruto sebesar 604,52 miliar rupiah, naik 26,73% bila dibandingkan dengan capaian laba bruto tahun 2023 sebesar 477 miliar rupiah. Meskipun pada tahun 2024 perseroan mencatat adanya penurunan penjualan, namun beban pokok penjualan pada tahun 2024 juga menurun sehingga laba bruto meningkat dari tahun sebelumnya. Perseroan mencatat total penghasilan komprehensif sebesar 147,5 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan laba neto menjadi sebesar 138,89 miliar rupiah dari sebelumnya 26,14 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini terutama terkait keuntungan atas kehilangan pengendalian entitas anak yang berpengaruh signifikan pada penghasilan lain-lain neto. Pada tahun 2024, perseroan mencatat penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak sebesar 8,46 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2023 tercatat rugi komprehensif lain setelah pajak sebesar 4 miliar rupiah. Perseroan mencatat arus kas pada akhir tahun 2024 sebesar 133,87 miliar rupiah, naik sebesar 10,76 miliar rupiah atau 8,74% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 123,11 miliar rupiah. Kontribusi kenaikan arus kas perseroan pada tahun 2024 terutama berasal dari hasil positif atas arus kas masuk dari aktivitas operasi. Sementara itu arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas aktivitas pendanaan mencatatkan hasil negatif atau arus keluar. Pada tahun 2024, perseroan mencatatkan hasil positif atau arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar
393,65 miliar rupiah, naik sebesar 443,93 miliar atau 882,80% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan arus kas negatif sebesar 50,29 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan arus kas keluar untuk pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, dan aktivitas operasional lainnya sebesar 478,09 miliar rupiah atau 20,48% dari tahun sebelumnya, serta penurunan kas keluar untuk pembayaran bunga sebesar 83,77 miliar rupiah atau 97,62% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bapak, Ibu, para pemegang saham, pada tahun 2024, perseroan memberikan fokus perhatian pada upaya peningkatan struktur keuangan, perbaikan pengelolaan perkebunan, pemberdayaan sumber daya yang dimiliki, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui digitalisasi. Perseroan menekankan prioritas pada profitabilitas melalui kebijakan keuangan yang ditujukan untuk mengurangi beban keuangan. Konversi pinjaman menjadi saham di tingkat anak perusahaan pada tahun 2024 sehingga perseroan tidak lagi merupakan pemegang saham pengendali atas entitas anak BRC, merupakan bagian dari kebijakan strategis perseroan untuk mempertahankan kepemilikan bisnis yang prospektif pada tingkat yang menguntungkan. Pada tahun 2024, perseroan melanjutkan proses penanaman kembali yang telah dilakukan semenjak tahun 2018 dengan menggunakan benih premium yang dikembangkan bekerja sama dengan ASD Costa Rica. Juga di tahun 2024, perseroan merilis 2 varian benih premium baru, D Cross P Tanza MR Gano dan D Cross P Compact MR Gano. Penjualan bibit perseroan 46% ke petani, 41% eksternal perusahaan, dan 13% penggunaan internal perseroan. Kami harap indikator keuangan akan secara bertahap meningkat seiring dengan pertumbuhan produksi kebun dan pabrik pengolahan. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, implementasi ERP atau Enterprise Resource Planning secara menyeluruh pada tahun 2024 dilakukan sebagai bentuk digitalisasi yang bertujuan untuk memberdayakan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan tingkat efisiensi dan produktivitas. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang prospek usaha. Pasar minyak kelapa sawit global diproyeksikan tumbuh dari US dollar 66,99 miliar pada tahun 2024 menjadi US dollar 70,21 miliar pada tahun 2025 yang mencerminkan tingkat compound annual growth rate atau CAGR sebesar 4,8%. Pertumbuhan ini didorong oleh faktor-faktor seperti meningkatnya populasi global, meningkatnya industrialisasi dalam pengolahan makanan, dan pembangunan ekonomi di pasar negara berkembang. Harga rata-rata minyak sawit diperkirakan akan menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2025 didorong oleh meningkatnya konsumsi biodiesel di Indonesia. Harga rata-rata diproyeksikan akan meningkat sekitar 5,4% per ton dibandingkan tahun 2024. Untuk tahun 2025, komoditas sawit diperkirakan masih terus memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Meski terjadi penurunan di tahun 2024, menurut data GAPI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, nilai ekspor produk kelapa sawit tahun 2024 mencapai sekitar US dollar 27,76 miliar atau setara dengan 440 triliun. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, industri sawit tetap menjadi penyumbang terbesar untuk ekspor non-migas.
Pertumbuhan pasar oleokimia global yang diproyeksikan mencapai sebesar 9,2% untuk tahun 2025 didorong oleh meningkatnya permintaan akan produk berbasis bahan natural dalam produk perawatan diri, makanan, dan bahan baku industri. Kemajuan dalam teknologi pengolahan dan peningkatan kesadaran lingkungan juga merupakan faktor yang berkontribusi pada pertumbuhan industri oleokimia global. Pasar oleokimia Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, didukung oleh ketersediaan produk sawit yang melimpah di negara ini, dukungan pemerintah terhadap praktik berkelanjutan, dan meningkatnya preferensi terhadap bahan-bahan alami merupakan pendorong utama ekspansi pasar. Prospek industri oleokimia Indonesia pada tahun 2025 cukup menjanjikan karena permintaan global terhadap produk oleokimia terus meningkat dan pemerintah Indonesia telah menetapkan industri oleokimia sebagai salah satu industri prioritas yang akan dikembangkan di Indonesia seperti tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2025 sampai 2045. Perkembangan industri oleokimia juga didukung oleh kebijakan hilirisasi yang dilakukan di semua sektor termasuk pada komoditas kelapa sawit. Hal ini turut didorong dengan adanya peningkatan kebutuhan dalam negeri akibat adanya program mandatori biodiesel B40 yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025. Pasar karet alam global pada tahun 2025 diproyeksikan mengalami ketidakseimbangan pasokan permintaan selama 5 tahun berturut-turut. Produksi diperkirakan akan meningkat sedikit sebesar 0,3% menjadi 14,9 juta ton. Sementara permintaan diantisipasi akan tumbuh sebesar 1,8% menjadi 15,6 juta ton. Kekurangan ini didorong oleh faktor-faktor seperti produksi yang stagnan di negara-negara penghasil utama dan peralihan ke tanaman yang lebih menguntungkan. Harga karet global diprediksi meningkat sehingga dapat menjadi peluang bagi petani karet Indonesia untuk meningkatkan pendapatan. Namun, walaupun harga lebih tinggi, produsen utama seperti Indonesia dan Vietnam tidak meningkatkan produksi secara signifikan. Di Indonesia, produksi karet diperkirakan akan turun sebesar 9,8% pada tahun 2025 karena petani beralih ke tanaman yang lebih menguntungkan seperti kelapa sawit. Adanya kewajiban untuk memenuhi EU Deforestation Regulation, Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa yang akan berlaku efektif mulai 30 Desember 2025 untuk perusahaan menengah dan besar serta 30 Juni 2026 untuk perusahaan mikro dan kecil. Juga merupakan hal utama yang perlu menjadi perhatian perseroan. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perseroan yang baik atau good corporate governance, perseroan meyakini pentingnya penerapan good corporate governance secara konsisten dan berkesinambungan bagi ketahanan usaha serta pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dalam upaya menjaga komitmen pada peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), pada tahun 2024 perseroan telah membentuk komite GCG yang bertanggung jawab pada direksi. Perseroan juga senantiasa berupaya menjaga tingkat kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang diberlakukan pada segmen usaha terkait, termasuk proses sertifikasi ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Kebijakan keberlanjutan perseroan yang dirumuskan sebagai BSP, Benefit Social dan Planet, merupakan landasan bagi komitmen keberlanjutan. Kebijaksanaan ini didasari oleh konsep NDPE, No Deforestation, No Pit, No Exploitation, dan transparansi yang diterapkan oleh perseroan. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Selengkapnya laporan ini telah dimuat pada dalam laporan tahunan 2024 perseroan yang secara rinci dapat dibaca dengan mengunduh pada website perseroan di www.bakrisumatra.com. Pada Bapak Rama. Bapak dan Ibu hadirin, telah hadir pula bersama kita Bapak Adhika Andra Yuda Bakri selaku Direktur Perseroan. Selamat datang Bapak. Silakan Pak Rama. Terima kasih Pak Bayu.
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati, selanjutnya kami juga akan menyampaikan laporan Dewan Komisaris. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Indonesia tetap mempertahankan posisinya sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 58% dari total produksi CPO global sepanjang tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi CPO nasional tahun 2024 meningkat sekitar 3,1%, sedangkan produksi PKO mengalami pertumbuhan sekitar 2,6%. Tidak setinggi tingkat pertumbuhan dalam tahun sebelumnya, terutama terkait adanya dampak perubahan cuaca. Pertumbuhan industri sawit ini ditunjang oleh perbaikan manajemen perkebunan dan adopsi teknologi yang lebih efisien, meski terbatas oleh faktor iklim dan tekanan pasar ekspor. Kebijakan mandatori biodiesel B35 yang mulai diterapkan secara penuh pada 2024 dan B40 yang diterapkan sejak Januari 2025 turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi domestik minyak sawit. Dalam industri oleokimia, harga produk masih mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global dan oversupply. Namun volume ekspor tetap stabil di kisaran 4,3 juta ton, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Asia Pasifik masih menjadi pasar utama disusul oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Potensi pasar di Afrika dan Timur Tengah mulai terbuka, terutama bagi produk hilir berkualitas tinggi. Para pemegang saham dan undangan sekalian, perseroan dapat mencatat peningkatan sebesar 26,73% dalam laba bruto pada tahun 2024. Walaupun penjualan dan beban pokok penjualan dari segmen usaha oleokimia hanya tercatat untuk periode 7 bulan sampai dengan 31 Juli 2024. Sehubungan dengan adanya perubahan dalam pengendalian atas entitas anak PT Bakri Renewable Chemicals atau BRC pada Juli 2024. Kebijakan strategis perseroan pada tahun 2024 difokuskan pada pembenahan manajemen keuangan secara menyeluruh, serta peningkatan efisiensi dan produktivitas di kebun dan fasilitas pengolahan. Sepanjang tahun 2024, perseroan juga melanjutkan program peremajaan tanaman atau replanting, serta konversi lahan perkebunan karet menjadi lahan sawit, serta memberikan prioritas pada upaya perbaikan manajemen perkebunan dan proses produksi. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah menunjukkan kesiapan dalam merespon tantangan industri, termasuk volatilitas harga, peningkatan standar keberlanjutan, dan regulasi ekspor yang lebih ketat. Direksi juga telah melakukan pertimbangan yang tepat dan memadai terkait berbagai peluang dan prospek usaha positif di bidang kelapa sawit dan karet. Dengan prospek permintaan minyak sawit global yang diperkirakan tetap tinggi pada 2025, khususnya dari India dan Tiongkok, serta potensi perluasan pasar ke Afrika, Dewan Komisaris juga memiliki keyakinan atas kemampuan direksi memastikan kesiapan perseroan untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan dan perubahan yang ada, serta menyiapkan langkah yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing perseroan. Pemegang saham yang terhormat, rasa syukur kami atas kemampuan perseroan dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah sepanjang tahun 2024 demi menjaga keberlanjutan usaha ini dan di masa mendatang. Kami menilai bahwa direksi dan para karyawan perseroan telah memberikan upaya terbaiknya demi kepentingan perseroan. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam mempertahankan kinerja perseroan di tengah tantangan tahun 2024. Pada direksi, kami menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan yang efektif dan strategi yang responsif terhadap perubahan eksternal. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan dalam melanjutkan komitmen keberlanjutan usaha jangka panjang perseroan. Demikian laporan ini kami sampaikan. Para pemegang saham dan hadirin sekalian,
Perlu saya sampaikan bahwa sebelum melangkah pada acara tanya jawab mengenai mata acara pertama, terlebih dahulu kami akan laksanakan pembahasan mata acara kedua, mengingat materi dari mata acara pertama dan mata acara kedua saling berkaitan. Untuk itu saya lanjutkan dengan mata acara kedua, yaitu persetujuan dan pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang mana penjelasan akan disampaikan oleh Bapak Bayu Irianto. Saya persilakan Pak Bayu. Terima kasih Pak Rama. Para pemegang saham dan hadirin sekalian, pelaksanaan audit atas buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Posisi keuangan PT Bakri Sumatera Plantation Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2024, hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Demikian laporan ini kami sampaikan. Baik Pak Bayu. Para pemegang saham perseroan dan hadirin yang terhormat, selanjutnya kini kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan atas mata acara pertama dan kedua. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat, para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan yang hadir secara fisik dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan menuliskan nama pemegang saham atau yang diwakilkannya dan besar kepemilikan sahamnya terlebih dahulu, lalu diikuti pertanyaan terkait melalui fungsi opinion statement pada layar e-meeting hall, dan selanjutnya pimpinan rapat akan menanggapi pertanyaan yang telah diteruskan ke dalam flow text box baik secara lisan maupun tulisan. Kami persilakan. Tidak ada pertanyaan pimpinan rapat. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat dengan suara bulat dapat menerima dan menyetujui keputusan untuk mata acara pertama sebagai berikut. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sesuai dengan tata tertib rapat, apabila ada pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilakan untuk mengangkat tangan serta melalui live voting setelah tombol start voting ditekan. Pemegang saham diberi waktu untuk melakukan pemberian suara. Pemungutan suara untuk mata acara pertama dimulai dari sekarang. Selanjutnya kami meminta notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Berdasarkan hasil perhitungan suara untuk keputusan mata acara pertama rapat adalah sebagai berikut. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.314.200 suara, sedangkan sisanya menyatakan setuju. Dengan demikian, hasil pemungutan suara untuk keputusan mata acara rapat pertama, sehingga berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara rapat pertama. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih Pak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka rapat telah menyetujui usulan keputusan yang disampaikan tadi. Para pemegang saham dan hadirin yang terhormat, selanjutnya kini kami mengusulkan agar rapat dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan untuk mata acara rapat kedua sebagai berikut.
Mata acara kedua, menyetujui dan mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau acquit at the charge kepada anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tata tertib rapat, pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui live voting setelah tombol start voting ditekan. Pemegang saham diberi waktu untuk memberikan suara. Pemungutan suara untuk mata acara kedua dimulai dari sekarang. Kami meminta notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Berdasarkan hasil penghitungan suara untuk keputusan mata acara kedua rapat adalah sebagai berikut. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.314.200 saham, sedangkan sisanya semuanya menyatakan setuju. Dengan demikian, berdasarkan quorum pengambilan sebuah keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara rapat kedua. Demikian kami sampaikan pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Notaris, para pemegang saham dan hadirin yang terhormat. Demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka rapat telah menyetujui usulan yang disampaikan tadi. Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk pada agenda ketiga rapat, yaitu penunjukan dan penetapan akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025. Kami persilakan Pak Bayu. Para pemegang saham dan hadirin sekalian, sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan dengan periode tahun buku 2025, pemilihan akan didasari pada kriteria-kriteria yang telah diajukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit sebagai berikut. 1. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur tentang pemberian jasa audit. 2. Memiliki reputasi baik dan merupakan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan accounting firm yang ternama. 3. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 4. Independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan dari segala aspek. 5. Sesuai dengan persyaratan termin dan kondisi yang dapat diterima. Sehubungan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan perseroan, maka perseroan dengan ini meminta persetujuan para pemegang saham untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 apabila dianggap perlu, sehingga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang kami sampaikan tersebut. Demikian penjelasannya sehubungan dengan mata acara ketiga rapat. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Bayu. Para pemegang saham dan hadirin yang terhormat, selanjutnya kini kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat, para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan yang hadir secara elektronik, dengan menuliskan nama pemegang saham atau yang diwakilkannya dan besar kepemilikan sahamnya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan pertanyaan terkait melalui fungsi opinion statement pada layar e-meeting hall. Kami persilakan.
Tidak ada pertanyaan pimpinan rapat. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kami mengusulkan agar rapat dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan untuk mata acara ketiga rapat sebagai berikut. Menyetujui untuk memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025 apabila dianggap perlu, termasuk mengganti kantor akuntan publik sebelumnya sepanjang memenuhi kriteria yang telah disetujui dalam rapat ini dan menetapkan honorariumnya. Sesuai dengan tata tertib rapat, apabila ada pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham perseroan yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, kami persilakan untuk mengangkat tangan. Selanjutnya, pemungutan suara secara elektronik dilakukan melalui live voting setelah tombol start voting ditekan. Pemegang saham diberi waktu untuk memberikan suara. Pemungutan suara untuk mata acara ketiga dimulai dari sekarang. Selanjutnya, kami meminta notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Berdasarkan hasil pemungutan suara untuk keputusan mata acara terakhir atau ketiga rapat adalah sebagai berikut. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.314.200 suara, sedangkan sisanya menyatakan setuju. Dengan demikian, berdasarkan quorum pengambilan keputusan rapat, maka rapat dengan ini menyetujui mata acara rapat ketiga. Demikian kami sampaikan, pimpinan rapat. Oke, terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham dan hadirin yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Bapak Notaris, maka rapat telah menyetujui usulan yang telah disampaikan tadi. Para pemegang saham perseroan serta hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan, maka perkenankan kami untuk menutup rapat umum pemegang saham tahunan pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ucapan 11.20 waktu Indonesia Barat, disertai dengan ucapan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin sekalian, sehingga memungkinkan rapat untuk mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.